Lihat ada seorang nenek-nenek teman-teman berdiri di pinggir jalan, nyetop angkotnya dia. Kondisi nenek-nenek itu menggunakan kebaya lusuh teman-teman, kebaya lusuh, menggunakan kain batik bawahnya, dengan muka tertunduk, rambutnya panjang, disanggul, cuma depannya ini agak aut-autan, agak nutupin muka teman-teman. Jadi yang lambayangkan tangannya begini. Sontak dia ngelihat dari jauh. Yang timbul pertama kali rasa takut teman-teman, karena dia ingat dengan cerita teman-temannya. Nah, namun di sisi lain dia ngerasa kasihan sama nenek-nenek tersebut, karena kondisi hari sudah malam dan nggak ada angkot yang terlihat sekitar situ, nggak ada ojek. Jadi dia tetap agak kepikiran teman-teman. Nah, pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil atau membiarkan nenek-nenek tersebut untuk naik ke angkotnya. Pada saat nenek itu melambai, akhirnya dia minggir. Saat dia minggir, "Ayo nek, silakan," dia bilang. Dan nenek-nenek tersebut langsung naik ke depan teman-teman. Jadi nenek-nenek tersebut gak duduk di belakang tapi duduk di depan. Nah, hal ini ngebuat dia bingung dan takut ya. Tadinya dia berharap kalaupun nenek-nenek itu ikut, nenek-nenek tersebut duduknya di belakang teman-teman. Tapi akhirnya ternyata dia duduk di depan. Oke. Setelah itu duduklah si nenek-nenek ini. Tanpa sepatah kata apapun, dia hanya nunduk aja. Dan si Reza ini berusaha untuk membuka obrolan. "Nek, nenek dari mana? Mau kemana, Nek? Kok jam segini kok masih ada di sini? Kok sendirian?" Tapi nenek tersebut nggak jawab apa-apa teman-teman. Tetap aja dia diam, duduk aja. Semakin bingung lah nih Reza. Dalam hatinya dia bilang, sama orang-orang gitu kan. Tanya lagi, "Nenek kok sendirian? Anak-anaknya nggak ada yang nganter?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aku Rama Channel, masih bareng sama gue Rama di sini. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak yang udah support channel ini dengan cara subscribe, dengan nge-like, dan buat yang ngasih komen juga thank you buat komentarnya. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, bisa di subscribe channel ini, bisa dinyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan apabila lo suka video ini bisa di like dan di share ke teman-teman lo ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat supportnya. Dan pagi ini gue mau cerita sebuah cerita yang gue dapat dari seorang teman gue yang tinggal di daerah Pamulang teman-teman. Kejadiannya bermula pada sekitar tahun 2001 teman-teman. Jadi pada waktu itu sempat terdengar kabar daerah Pamulang menuju Parung teman-teman, itu ada angkot yang disebut orang-orang itu angkot setan teman-teman. Nah, jadi teman gue ini dapat cerita ini juga dari seorang temennya yang supir angkot. Beliau cerita begini. Pada waktu itu kita sebut aja si supir angkot ini namanya Reza lah ya. Kita sebut aja Reza ini waktu itu kebetulan narik angkotnya sampai malam teman-teman. Setelah dia narik dari pagi kan, karena dia kebetulan lagi ngejar setoran juga dan lagi banyak kebutuhan, jadi dia bener-bener dikeber terus lah untuk cari lebihan teman-teman. Dia start narik itu dari pagi, berangkat dari rumah dengan berbekal doa ya kan, mengharap rezeki. Terus dia berangkat. So far so good teman-teman. Dari pagi dia lancar, nggak ada apa-apa. Dia pagi
Sampai siang, dia siang istirahat dulu, dia nggak lupa untuk sholat, untuk makan. Setelah dia makan, ngerokok, udah segar lagi, dia jalan lagi, narik lagi terus sampai sore harinya, nggak ada masalah. Nah, nggak lupa untuk istirahat sholat lagi. Setelah sholat maghrib, Isya dia jalan lagi teman-teman. Dia narik terus ya kan, sampai malam. Nah, pada malam harinya, pada saat dia sudah mau pulang teman-teman, itu udah malam, sekitar jam 11-an. Dia teringat cerita teman-temannya kalau belakangan ini sedang ada teror angkot setan teman-teman. Nah, hal ini ngebuat dia agak takut kan. Makanya dia nggak berani sampai terlalu malam banget. Sudah jam 12 itu, jam 11, dia berniat untuk pulang teman-teman. Pada saat dia pulang, di jalan, itu di daerah Parung, dia ngelewatin jalanan yang sepi banget, gelap, nggak ada orang sama sekali. Dalam hati dia terus baca-baca teman-teman. Dalam ketakutan dia terus baca-baca supaya nggak ada masalah apa-apa dan nggak ketemu dengan angkot setan tersebut. Nah lalu di tengah jalan dia ngelihat ada seorang nenek-nenek teman-teman berdiri di pinggir jalan, nyetop angkotnya dia. Kondisi nenek-nenek itu menggunakan kebaya lusuh teman-teman, menggunakan kain batik bawahnya, dengan muka tertunduk, rambutnya panjang, disanggul, cuma depannya ini agak aut-autan, agak nutupin muka teman-teman. Dan dia ngelambaikan tangannya begini. Sontak dia ngelihat dari jauh. Yang timbul pertama kali rasa takut teman-teman, karena dia ingat dengan cerita teman-temannya. Nah, namun di sisi lain dia ngerasa kasihan sama nenek-nenek tersebut, karena kondisi hari sudah malam dan nggak ada angkot yang terlihat sekitar situ, nggak ada ojek. Jadi dia tetap agak kepikiran teman-teman. Nah, pada akhirnya dia memutuskan untuk mengambil atau membiarkan nenek-nenek tersebut untuk naik ke angkotnya. Pada saat nenek itu melambai, akhirnya dia minggir. Saat dia minggir, "Ayo nek, silakan," dia bilang. Dan nenek-nenek tersebut langsung naik ke depan teman-teman. Jadi nenek-nenek tersebut nggak duduk di belakang tapi duduk di depan. Nah, hal ini ngebuat dia bingung dan takut ya. Tadinya dia berharap kalaupun nenek-nenek itu ikut, nenek-nenek tersebut duduknya di belakang teman-teman. Tapi akhirnya ternyata dia duduk di depan. Oke. Setelah itu, duduklah si nenek-nenek ini tanpa sepatah kata apapun, dia hanya nunduk aja. Dan si Reza ini berusaha untuk membuka obrolan. "Nek, nenek dari mana? Mau kemana, Nek? Kok jam segini kok masih ada di sini gitu? Kok sendirian?" Tapi nenek tersebut nggak jawab apa-apa teman-teman. Tetap aja dia diam, nunduk aja. Semakin bingung lah nih Reza. Dalam hatinya dia bilang, "Waduh, kok diem aja ya? Duh, gimana nih, jangan-jangan ini nih yang dibilang sama orang-orang gitu kan." Tanya lagi, "Nenek kok sendirian? Anak-anaknya nggak ada yang ngantar?" Tapi tetap nggak ada jawaban dari nenek tersebut. Dalam hati Reza berpikir, ya sudahlah, walau alam, yang penting niat saya baik, ingin mengantarkan nenek ini. Dan kalau memang kamu memang bukan manusia, tolong jangan ganggu saya. Dalam hati si supir angkot bilang, sambil terus baca-baca. Sudah jalan sekitar setengah jam. "Nek, nenek mau turun di mana?" Dia nggak jawab juga. Lalu Reza berpikir kan, atau mungkin masih jauh kali, makanya ya udah dibiarin aja dulu. Terus saja jalan sampai akhirnya masuk ke suatu daerah yang isinya tuh kiri kanan pohon semua teman-teman. Pohon-pohon lebat, gelap, nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba nenek tersebut nyolek tangannya Reza, set dicolek. Kaget, Rezanya kaget kan. "Ya Nek." Nenek itu nggak ngomong apa-apa, hanya nunjuk ini.
berhenti di sini nek gitu. Diem aja. Oh, yakinnya di sini ini sepi banget. Emang nenek mau kemana gitu kan? Dia diem aja, hanya nunjuk ke kiri. Akhirnya, oh, baik nek gitu. Akhirnya Reza pun minggirin angkotnya. Nenek-nenek tersebut turun. Sambil terus baca-baca dalam hati, dalam keadaan ketakutan, Reza terus aja baca-baca. Lalu nenek tersebut mengeluarkan uang 50 ribuan teman-teman. Mengeluarkan uang 50 ribu dikasihkan ke Reza. Nenek tersebut udah turun, kasih uang dari luar. Karena kondisinya takut banget Rezanya ini. Dia ngambil uangnya dan langsung tancap gas teman-teman, tanpa memberikan kembaliannya ke nenek-nenek tersebut. Karena yang dia pikir itu bukan orang, sebab tempat nenek tersebut turun itu tempatnya gelap banget dan aneh lah untuk orang untuk turun di situ. Dan pada saat Reza mengambil uangnya lalu ngebut tanpa memberikan kembaliannya, dari belakang terdengar suara teman-teman, dasar angkot setan kowe, kembalianku mana? Jadi si nenek-neneknya marah teman-teman. Ternyata itu nenek-nenek beneran, dan dia marah sama si supir angkot sebab dia ngasih uang 50 ribu tapi kembaliannya nggak dibalikin. Kayak gitu teman-teman ceritanya. Jadi ini just kidding aja ya. Jadi terima cerita yang gue dapat dari teman gue, dan kebetulan gue pengen banget ceritain ke lo semua. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan lo bisa terhibur ya teman-teman ya. Oke, apa namanya? Jadi ini yang cerita fiktif aja teman-teman. Gue bercanda doang. Oh iya, sekali lagi gue ingetin teman-teman ya, yang belum support channel ini, gampang banget caranya. Bisa klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video kita selanjutnya, dan jangan lupa di like dan di share apabila lo suka ya teman-teman ya. Terus satu lagi teman-teman, kalau ada kekurangan atau ada yang mau disampaikan bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Sama satu lagi, apabila ada yang pengen sharing cerita teman-teman, apabila lo pada ada yang punya cerita tentang pengalaman mistis lo dan pengen gue ceritain di channel ini, bisa tulis aja di kolom komentar, nanti akan gue kasih emailnya teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Terus apalagi ya? Ya mungkin itu aja ya. Oke, pokoknya itu sih, terima kasih banyak atas supportnya, atas semuanya. Mari kita saling mendoakan supaya kita selalu sehat-sehat terus, jauh dari corona, dan panjang umur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.